Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Di sebuah ruangan mewah di Gedung Pencakar Langit Jakarta, Tuan Naldo duduk di kursinya yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran elegan. Ia seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan sorot mata yang menunjukkan pengalaman bertahun-tahun memimpin kerajaan bisnis. Namun, hari itu, tatapan matanya tidak tertuju pada berkas-berkas di mejanya, melainkan pada layar tablet yang memperlihatkan foto seorang gadis desa. Wajah gadis itu sederhana, dengan senyum tipis yang terlihat tulus. Apakah dia yakin bisa melakukannya? Gumamnya sambil menyandarkan tubuh. Dia gadis yang sederhana, Pak. Saya rasa dia akan menerima pekerjaan ini tanpa banyak tuntutan, ujar Haris, asistennya, yang berdiri di sisi meja. Lagi pula, desa tempat dia tinggal sangat terpencil. Dengan bayaran yang Bapak tawarkan, dia pasti bersedia. Naldo mengangguk pelan. Baginya, urusan ini bukan hanya tentang menemukan perawat untuk ibunya. Ini tentang menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki dari kesepian dan keputusasaan. Baiklah, atur pertemuan dengannya. Saya ingin bicara langsung. Di desa Sukamulia, Nindya tengah sibuk mencuci pakaian di sungai kecil yang mengalir di belakang rumahnya. Tangan-tangannya yang halus terlihat kasar karena sering bekerja keras. Matahari pagi menyinari wajahnya yang polos, dengan rambut yang dikepang rapi di belakang. Nindya, ada tamu yang mencari kamu, teriak Bu Ratmi, tetangganya, dari depan rumah. Suara itu memecah keheningan pagi, membuat Nindya buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kain yang basah di tangannya, ia berjalan ke arah rumah. Ketika ia tiba, ia terkejut melihat seorang pria berjas rapi berdiri di depan pintu. Itu Haris, yang segera memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuan Naldo. Dalam beberapa kalimat singkat, Haris menjelaskan tawaran pekerjaan yang diberikan kepadanya. Merawat seorang wanita tua? Tanya Nindya, wajahnya setengah bingung dan setengah ragu. Ia tidak pernah bekerja sebagai perawat sebelumnya. Saya tidak punya pengalaman, Pak. Haris tersenyum tipis. Ibu Nyai Sulastri tidak membutuhkan perawatan medis. Yang kami butuhkan adalah seseorang yang sabar dan tulus. Dari cerita tetangga, kami yakin kamu cocok. Bayaran yang ditawarkan membuat Nindya terpana. Jumlahnya sangat besar, lebih dari cukup untuk membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Ayahnya yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih kecil memerlukan bantuan. Namun, ia tidak langsung mengiyakan. Ada rasa takut. Tawaran itu terlalu tiba-tiba, terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Apakah saya bisa berpikir dulu? Tanyanya dengan nada hati-hati. Haris memberikan waktu semalam untuk mempertimbangkan. Namun, ia juga menambahkan, Tuan Naldo jarang memberikan tawaran ini kepada orang lain. Kalau kamu ragu, kesempatan ini bisa hilang. Malam itu, Nindya duduk di depan lampu minyak di ruang tamu rumah kecilnya. Ayahnya, Pak Darto, yang duduk di kursi bambu, menatapnya dengan penuh harap. Enduk, ini kesempatan besar. Kalau uangnya benar sebanyak itu, kamu bisa bantu adik-adikmu sekolah, ujar ayahnya dengan suara serak. Tapi, Pak, saya takut. Bagaimana kalau saya tidak bisa melakukannya? Saya tidak tahu seperti apa orang yang akan saya rawat itu. Pak Darto menghela napas panjang. Ia memegang tangan putrinya dengan gemetar. Kamu anak yang sabar. Enduk. Gusti Allah pasti akan menolongmu. Jangan khawatir. Dengan doa dan keyakinan, Nindya akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Keesokan paginya, ia bertemu kembali dengan Haris dan menandatangani kontrak sederhana. Tidak ada banyak basa-basi, hanya ada pesan singkat. Berbuatlah dengan tulus. Itulah yang kami butuhkan. Ketika mobil hitam mewah menjemputnya dari desa, hati Nindya terasa campur aduk. Ia meninggalkan keluarganya dengan perasaan bersalah sekaligus harapan. Perjalanan ke Jakarta adalah pengalaman baru baginya.
Kota besar dengan gedung-gedung tinggi membuatnya merasa kecil dan asing. Saat tiba di rumah besar Tuan Naldo, ia terkejut melihat megahnya bangunan itu. Pintu gerbang tinggi, halaman luas dengan taman yang terawat, dan arsitektur rumah yang terlihat seperti istana. Namun, ada sesuatu yang terasa dingin, seolah-olah rumah itu tidak dihuni oleh kebahagiaan. Tuan Naldo menyambutnya di ruang tamu yang besar. Pria itu berbicara dengan nada tenang namun tegas. "Selamat datang. Saya ingin mengingatkan, pekerjaan ini bukan pekerjaan biasa. Ibu saya dia sulit dihadapi. Tapi, jika kamu berhasil membuatnya nyaman, saya akan memastikan kamu mendapatkan imbalan lebih dari yang dijanjikan." Nindya mengangguk pelan, menyembunyikan kegugupannya. "Saya akan melakukan yang terbaik, Pak." "Bagus," jawab Naldo. "Kita lihat saja nanti." Namun, di balik nada serius itu, Tuan Naldo menyimpan kekhawatiran. Ia tahu, tantangan sebenarnya belum dimulai. Nindya berdiri di depan pintu kamar yang besar. Tangannya sedikit gemetar saat ia menggenggam gagang pintu yang terbuat dari kayu mahoni berukir. Di belakangnya, Tuan Naldo berdiri dengan sikap tegas. "Ini kamar ibu saya. Mulai hari ini, kamu bertanggung jawab penuh untuk merawatnya. Jangan biarkan dia merasa terganggu atau tidak nyaman," ujar Naldo dengan nada dingin. Nindya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan rasa gugup yang menghantam dadanya. "Baik, Pak." Naldo memutar kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Udara di dalam kamar terasa berbeda, dingin dan sedikit lembab. Kamar itu sangat besar, dengan tirai tebal berwarna biru tua yang menutupi jendela. Di tengah ruangan, ada sebuah ranjang besar dengan ukiran klasik, dan di atasnya terbaring seorang wanita tua dengan rambut memutih, tubuh kurus, dan wajah yang pucat. Wanita itu menoleh perlahan ketika mendengar pintu terbuka. "Siapa itu?" Suaranya parau, penuh rasa curiga. Sorot matanya tajam, menembus Nindya seperti belati. "Ibu, ini Nindya. Dia akan merawat ibu mulai sekarang," ujar Naldo, mencoba terdengar lembut meskipun wajahnya tetap kaku. "Dia orang baik, sabar, dan bisa membantu ibu." Nyai Sulastri mendengus pelan. "Orang baik? Hah, semua orang bilang begitu. Tapi nyatanya mereka cuma ingin uangmu, Naldo. Aku tidak butuh siapapun." Suaranya meninggi, membuat Nindya sedikit terkejut. "Ibu." Naldo mendekati ranjang, menahan nada frustrasi. "Ini untuk kebaikan ibu. Biarkan dia membantu." Nyai Sulastri melirik Nindya tajam, seperti seorang hakim yang mengadili terdakwa. "Apa kamu pikir aku butuh pertolonganmu? Hah? Gadis kampung sepertimu pasti hanya ingin mencari untung." Nindya menundukkan kepala, berusaha tetap tenang meski hatinya terasa perih. Ia mengingat pesan ayahnya, "Sabar, enduk. Tuhan pasti menolongmu." Dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya di sini bukan untuk mengambil apa-apa, Bu. Saya hanya ingin membantu." Namun, Nyai Sulastri mengalihkan pandangannya, tak peduli pada jawaban itu. Ia meraih selimut dan menutupi tubuhnya, seolah ingin mengusir kehadiran Nindya. "Biarkan dia di sini, Bu," Naldo berkata tegas sebelum melangkah keluar kamar. Sebelum pergi, ia menoleh ke Nindya. "Kamu tahu tugasmu. Jangan biarkan ibu merasa kesepian, meskipun dia sulit." Hari pertama Nindya dimulai dengan penuh tekanan. Pagi itu, ia membawa segelas air hangat ke kamar Nyai Sulastri, mencoba memulai interaksi dengan cara sederhana. Namun, saat ia mendekatkan gelas ke meja samping ranjang, tangan Nyai Sulastri menyenggolnya hingga air tumpah ke lantai. "Sudah kubilang, aku tidak butuh apapun darimu," teriak Nyai Sulastri dengan suara keras. Nindya menarik napas dalam-dalam, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin memastikan ibu merasa nyaman." Nyai Sulastri mendengus lagi, lalu memalingkan wajahnya ke arah jendela. "Kenyamanan itu ilusi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku." Nindya tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia membersihkan air yang tumpah tanpa sepatah kata pun. Hatinya terasa sesak,
tetapi ia tidak ingin menyerah. Mungkin dia hanya kesepian, pikirnya. Sore itu, Nindya mencoba pendekatan lain. Ia membawa secangkir teh hangat dan duduk di kursi di sudut kamar. Tidak terlalu dekat tetapi cukup untuk menunjukkan kehadirannya. Ia mulai berbicara pelan, bercerita tentang desanya, keluarganya, dan kebiasaannya menanam bunga di halaman rumah kecilnya. Bunga mawar itu ibu saya yang ajarkan cara menanamnya, ujar Nindya, suaranya lembut. Dia bilang, meskipun durinya tajam, bunganya selalu indah jika kita sabar merawatnya. Untuk pertama kalinya, Nyai Sulastri meliriknya, meskipun hanya sekilas. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Nindya merasa ada sedikit celah, mungkin kecil, tetapi itu cukup untuk membuatnya terus mencoba. Di malam hari, Nindya mendengar suara tangis lirih dari kamar Nyai Sulastri. Suara itu terdengar seperti luka lama yang kembali terbuka. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu kamar. "Ibu, apakah saya boleh masuk?" tanyanya dengan nada pelan. "Pergi, aku tidak butuh kamu," sahut Nyai Sulastri dari balik pintu. Tetapi tangisnya tidak berhenti. Nindya berdiri beberapa saat di depan pintu, merasa bingung dan tak berdaya. Ia tidak ingin memaksa masuk, tetapi hatinya ingin membantu. Akhirnya, ia memilih untuk duduk di depan pintu, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo yang biasa ia nyanyikan untuk adik-adiknya. Suara lembut itu merambat melalui celah pintu, menciptakan keheningan yang aneh. Tangisan Nyai Sulastri perlahan mereda. Di dalam kamar, wanita tua itu memejamkan matanya, tidak mengatakan apa-apa. Namun, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, ketika Nindya membawa sarapan ke kamar, ia menemukan Nyai Sulastri sudah duduk di kursi dekat jendela. Wanita itu memandang keluar dengan tatapan kosong, tetapi tidak sekeras sebelumnya. Kemarin malam, suara Nyai Sulastri terdengar lemah, hampir tidak terdengar. "Lagu itu, siapa yang mengajarimu menyanyi?" Nindya terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia segera menjawab, "Ibu saya, Bu. Lagu itu sering dinyanyikan untuk saya waktu kecil." Nyai Sulastri mengangguk pelan. "Dulu, aku juga menyanyikan lagu itu untuk anak-anakku. Tapi sekarang semuanya sudah tidak ada." Mata Nyai Sulastri tampak berkaca-kaca, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya. Nindya merasa ada pintu yang mulai terbuka, meskipun sedikit. Ia tahu, butuh lebih banyak waktu untuk benar-benar memahami hati wanita itu. Namun, hari itu, ia merasa mendapat secercah harapan. Malam turun perlahan di rumah besar itu. Angin malam berhembus lembut melalui celah-celah jendela kamar Nindya. Ia duduk di tepi ranjang kecilnya, memandangi kalender di dinding. Sudah hampir 3 minggu ia berada di sini. Seiring waktu, ia mulai mengenal kebiasaan Nyai Sulastri. Meski hubungan mereka masih kaku, ada momen-momen kecil yang membuatnya merasa bahwa dinding dingin di antara mereka mulai retak. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat Nindya tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Dari lorong, samar-samar ia mendengar suara. Suara itu terdengar seperti seseorang berbicara dengan nada rendah, diselingi isakan lirih. Rasa penasaran memaksanya keluar dari kamar. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri lorong panjang yang gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu gantung di ujung koridor. Ia berhenti di depan kamar Nyai Sulastri. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara itu lebih jelas. Nyai Sulastri sedang berbicara seorang diri. Suaranya penuh emosi. "Mengapa kau tinggalkan aku? Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti menyesali semuanya." Suara itu pecah menjadi isak tangis. Hati Nindya teriris mendengar suara wanita tua itu. Ia menahan diri untuk tidak masuk, takut mengganggu momen rapuh tersebut. Namun, rasa ingin tahunya membara. Ada sesuatu yang berat dalam kata-kata Nyai Sulastri, sesuatu yang tampaknya berakar pada masa lalunya. Keesokan paginya, saat Nindya masuk ke kamar Nyai Sulastri untuk membawakan sarapan, ia memperhatikan bahwa wanita itu tampak lelah.
Lingkaran gelap di bawah matanya menandakan kurang tidur. Namun, seperti biasa, Nyai Sulastri menutupi perasaannya dengan sikap dingin. "Semalam, ibu tidak tidur nyenyak?" tanya Nindya hati-hati, menaruh nampan sarapan di meja kecil. Nyai Sulastri tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela, seolah-olah pertanyaan itu tidak pernah dilontarkan. "Mimpi buruk," jawabnya singkat, hampir seperti gumaman. Nindya mencoba menggali lebih jauh. "Kadang, berbagi cerita bisa membantu. Saya di sini untuk mendengarkan. Bu, kapanpun ibu siap." Nyai Sulastri menoleh padanya. Sorot matanya tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Seorang dokter jiwa? Jangan coba-coba menyelami apa yang bahkan aku sendiri tidak ingin bicarakan." Kalimat itu membuat Nindya terdiam. Namun, ia tidak tersinggung. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa Nyai Sulastri menyimpan rahasia besar, sesuatu yang membuatnya menderita begitu dalam. Malam berikutnya, Nindya kembali terbangun oleh suara dari arah kamar Nyai Sulastri. Kali ini, suara itu lebih keras. Dengan rasa cemas, ia bergegas menuju kamar wanita itu. Ia menemukan pintu sedikit terbuka dan melihat Nyai Sulastri duduk di ranjangnya, memeluk sebuah kotak kayu kecil. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi tubuhnya gemetar. "Ibu, apakah saya boleh masuk?" Nindya bertanya dengan suara lembut. Nyai Sulastri mendongak, matanya basah oleh air mata. Untuk sesaat, ia terlihat seperti anak kecil yang tersesat, bukan wanita tua yang dingin dan keras. Ia tidak menjawab, tetapi juga tidak mengusir Nindya. Perlahan, Nindya melangkah masuk dan duduk di kursi dekat ranjang. Matanya tertuju pada kotak kayu itu. Ada ukiran halus di permukaannya, dengan inisial SNDA, yang sudah pudar oleh waktu. "Apakah itu kotak kenangan, Bu?" tanyanya hati-hati. Nyai Sulastri mengangguk pelan. "Ini semua yang tersisa darinya, putriku." Suaranya pecah di akhir kalimat, dan ia mulai menangis lagi. Nindya terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Nyai Sulastri memiliki seorang putri. Tidak ada yang pernah menyebutkan hal itu sebelumnya, bahkan Tuan Naldo. "Putri ibu?" Nindya bertanya perlahan, mencoba memberikan ruang bagi Nyai Sulastri untuk melanjutkan cerita. "Iya, Sinta. Dia adalah cahaya hidupku, tapi aku kehilangan dia," ujar Nyai Sulastri sambil membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat foto seorang gadis muda dengan senyum cerah, seutas gelang emas kecil, dan secarik surat yang sudah menguning. Air mata mulai mengalir di pipi Nyai Sulastri saat ia memegang foto itu. "Dia pergi terlalu cepat kecelakaan itu, aku tidak bisa melindunginya." Nindya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk diam, membiarkan Nyai Sulastri meluapkan emosinya. Dalam hatinya, ia merasa lega bahwa wanita tua itu akhirnya membuka sedikit rahasia hatinya. Namun, ia juga merasa sedih karena memahami betapa dalam luka yang telah ditanggung oleh Nyai Sulastri selama ini. Hari-hari berikutnya, Nindya mulai memperhatikan lebih banyak tanda-tanda dari masa lalu Nyai Sulastri. Ia menemukan sebuah ruangan di lantai atas yang selalu terkunci. Ketika ia bertanya pada salah satu pembantu rumah tangga, mereka hanya menggelengkan kepala. "Itu adalah kamar anak perempuan Nyai Sulastri," kata salah seorang pembantu dengan nada berbisik. "Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana sejak kejadian itu." Rasa penasaran Nindya semakin besar. Ia merasa ada sesuatu di dalam ruangan itu yang bisa menjelaskan lebih banyak tentang rasa sakit Nyai Sulastri. Tetapi ia tahu, untuk membukanya, ia perlu mendapatkan kepercayaan penuh dari wanita tua itu. Malam itu, Nindya kembali mendengar suara isak tangis dari kamar Nyai Sulastri. Kali ini, ia memutuskan untuk duduk di luar kamar, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sambil menyandarkan punggungnya ke dinding, ia mulai menyanyikan lagu Nina Bobo yang biasa ia nyanyikan. "Bobo, Bobo, anakku sayang, jangan menangis, malam sudah larut." Suaranya lembut, penuh perasaan. Di dalam kamar, Nyai Sulastri mendengar lagu itu. Tangisannya mereda, meskipun hatinya tetap berat. Ada sesuatu dalam suara Nindya yang mengingatkannya pada Sinta, putrinya yang hilang.
Malam itu, ia akhirnya bisa tidur dengan sedikit damai. Matahari sore memancarkan sinarnya melalui jendela besar ruang tamu, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer yang dingin. Nindya sedang membersihkan meja kecil di sudut ruangan ketika suara langkah kaki berat Tuan Naldo terdengar mendekat. Ia menoleh, mendapati pria itu berdiri di belakangnya dengan tangan disilangkan di dada. "Nindya, saya ingin bicara denganmu," kata Tuan Naldo. Nadanya serius, seperti sedang memulai pembicaraan penting. Nindya mengangguk pelan, meletakkan kain lap yang dipegangnya. "Ada apa, Pak? Bagaimana keadaan ibu saya? Apakah dia menunjukkan perubahan sejak kamu di sini?" Tanyanya tanpa basa-basi. Nindya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Ibu perlahan mulai membuka diri, Pak. Tapi saya rasa luka di hatinya sangat dalam. Mungkin butuh waktu lebih lama." Tuan Naldo menghela napas panjang, lalu duduk di salah satu kursi empuk di ruang tamu. Ia memandang keluar jendela dengan pandangan kosong. "Luka itu tidak pernah sembuh. Kehilangan kakak saya adalah pukulan terbesar dalam hidup ibu saya." "Kakak bapak?" tanya Nindya, sedikit terkejut. Ia sudah mendengar tentang Sinta dari Nyai Sulastri, tetapi ini pertama kalinya Naldo membicarakannya. "Iya," jawab Naldo sambil mengangguk. "Sinta adalah anak kesayangan ibu. Dia meninggal dalam kecelakaan saat berusia 12 tahun. Sejak itu, ibu berubah. Dia menjadi pendiam, sulit percaya pada orang lain, dan selalu menyalahkan dirinya sendiri." Nindya mendengarkan dengan seksama. Matanya menunjukkan simpati mendalam. "Itu pasti sangat berat untuk keluarga bapak." "Berat sekali," gumam Naldo. "Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghapus rasa bersalah ibu. Aku sudah mencoba segalanya, membawa psikolog, perawat, bahkan menemani dia sesering mungkin. Tapi tidak ada yang berhasil." Nindya menatap pria itu dengan penuh keyakinan. "Mungkin bukan tentang mencoba menghapus rasa bersalah itu, Pak, tapi menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup." Naldo menoleh, tampak sedikit terkejut dengan jawaban Nindya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ada sesuatu dalam kata-kata gadis itu yang menyentuh hatinya, meskipun ia tidak mengakuinya. Malam itu, Nindya memutuskan untuk membawa kotak kenangan yang sering dipeluk Nyai Sulastri keluar dari kamarnya. Ia ingin membersihkannya dengan hati-hati. Saat membuka kotak itu, ia menemukan beberapa barang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah jurnal kecil dengan tulisan tangan halus, foto keluarga, dan sepotong pita merah yang tampak usang. Nindya memandang jurnal itu dengan ragu. Ia tidak ingin melanggar privasi Nyai Sulastri, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk membaca. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Untuk Sinta, cahaya hidupku. Jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini." Halaman berikutnya berisi catatan harian yang ditulis dengan penuh cinta. Nindya membaca tentang momen-momen kecil yang dilalui Nyai Sulastri bersama Sinta, perjalanan mereka ke taman, hari pertama Sinta masuk sekolah, dan malam-malam ketika mereka saling berbagi cerita sebelum tidur. Namun, di halaman terakhir, tulisannya berubah menjadi penuh penyesalan. "Andai saja aku lebih berhati-hati. Andai saja aku tidak membiarkanmu pergi hari itu. Maafkan ibu, Sinta. Maafkan ibu yang bodoh ini." Air mata menggenang di mata Nindya. Ia bisa merasakan betapa besar cinta Nyai Sulastri kepada putrinya, sekaligus betapa berat rasa bersalah yang ia tanggung. Jurnal itu memberinya gambaran lebih jelas tentang luka yang selama ini tersembunyi di balik sikap dingin Nyai Sulastri. Keesokan harinya, Nindya membawa jurnal itu kembali ke kamar Nyai Sulastri. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur, lalu menatap wanita tua itu dengan penuh kelembutan. "Bu, saya membaca sedikit dari jurnal ini," katanya pelan, mencoba memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Maafkan saya jika saya lancang, tetapi saya ingin mengatakan sesuatu." Nyai Sulastri mengangkat wajahnya, tatapannya dingin. "Kamu tidak punya hak untuk membaca itu." "Saya tahu, Bu," jawab Nindya dengan suara lirih.
Tapi saya membacanya karena saya ingin lebih memahami perasaan ibu. Dan saya ingin ibu tahu bahwa rasa bersalah itu tidak harus ibu tanggung sendirian. Nyai Sulastri terdiam. Ia tampak ingin marah, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan emosional yang mendalam. Kadang, kita tidak bisa mengubah masa lalu, lanjut Nindya. Tapi kita bisa mencoba menerima bahwa yang terjadi bukan sepenuhnya salah kita. Kalimat itu membuat Nyai Sulastri terdiam lebih lama. Air matanya mulai mengalir perlahan. Kamu tidak tahu apa-apa, Nindya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan anakmu sendiri. Aku membiarkan dia pergi hari itu, dan dia tidak pernah kembali. Ibu tidak tahu bahwa itu akan terjadi, jawab Nindya dengan lembut. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Tapi saya percaya, Sinta pasti tahu betapa besar cinta ibu untuknya. Nyai Sulastri menangis terseduh-seduh. Tangisannya pecah seperti bendungan yang jebol setelah bertahun-tahun menahan aliran air. Nindya duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Saya di sini untuk ibu, bisik Nindya. Kapanpun ibu ingin berbagi, saya akan mendengarkan. Malam itu, hubungan antara Nindya dan Nyai Sulastri berubah. Untuk pertama kalinya, wanita tua itu tidak lagi menolak kehadiran Nindya. Bahkan, ia mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalunya, tentang kebahagiaannya bersama Sinta, dan tentang rasa kehilangan yang menghancurkannya. Di tengah malam, Tuan Naldo masuk ke kamar ibunya dan terkejut melihat pemandangan yang berbeda. Nyai Sulastri tampak lebih tenang, meski wajahnya masih basah oleh air mata. Dan di sampingnya, Nindya duduk sambil memegang tangannya. Maafkan aku, Bu, kata Naldo dengan suara serak. Aku tidak pernah tahu bagaimana cara membuatmu merasa lebih baik. Nyai Sulastri memandang putranya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Kamu tidak perlu meminta maaf, Naldo. Kehilangan ini adalah milik kita bersama. Tapi sekarang aku merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari di rumah besar itu mulai terasa lebih hidup. Nindya tak lagi merasa seperti seorang asing. Nyai Sulastri kini lebih sering berbicara dengannya, meskipun kadang masih dibumbui nada ketus khasnya. Hubungan mereka perlahan berubah, bukan hanya sebagai majikan dan perawat, tetapi seperti seorang nenek dan cucunya. Namun, di balik kemajuan itu, ada sesuatu yang tetap mengganjal di hati Nindya. Ia tahu, meski Nyai Sulastri sudah mulai terbuka, rasa bersalah yang membebani wanita tua itu belum sepenuhnya hilang. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memberi Nyai Sulastri kedamaian sejati. Suatu sore, ketika Nindya sedang membantu Nyai Sulastri berjalan di taman belakang rumah, wanita tua itu berhenti di dekat sebuah bangku kayu. Ia menatap bunga mawar merah yang sedang bermekaran dengan tatapan kosong. Sinta sangat suka bunga mawar, ucap Nyai Sulastri tiba-tiba. Suaranya terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Dia bilang bunga ini melambangkan cinta dan keberanian. Tapi aku tidak pernah cukup berani untuk menghadapinya. Nindya mendengarkan dengan seksama, membiarkan wanita tua itu melanjutkan. Setiap kali aku melihat mawar, aku teringat padanya. Tapi sekarang, rasanya aku tidak layak untuk mengenangnya. Aku terlalu banyak membuat kesalahan. Ibu tidak bersalah, kata Nindya dengan suara lembut, tapi tegas. Tidak ada yang bisa mengendalikan takdir. Saya yakin, Sinta akan memaafkan ibu dan ingin ibu melanjutkan hidup dengan damai. Nyai Sulastri menatap Nindya, matanya berkaca-kaca. Kamu selalu mengatakan itu. Tapi bagaimana aku bisa yakin? Aku tidak bisa mendengar kata-kata maaf darinya. Nindya terdiam, lalu berkata, mungkin ada cara lain untuk menyampaikan rasa cinta ibu kepadanya. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna untuk mengenangnya. Malam itu, Nindya duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Ia memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu Nyai Sulastri. Ketika ia sedang melamun, Tuan Naldo masuk ke ruangan. Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang serius, kata Naldo sambil duduk di sofa di seberangnya. Saya sedang memikirkan cara untuk membantu ibu, Pak, jawab Nindya jujur. Saya ingin dia bisa berdamai dengan masa lalunya.
Naldo mengangguk pelan. Itu memang tidak mudah. Tapi, aku percaya kamu sudah melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ibu saya lebih tenang sekarang. Itu semua karena kamu. Nindya tersenyum tipis, merasa terharu dengan pujian itu. Saya hanya ingin membantu, Pak. Tapi saya merasa masih ada yang belum selesai. Naldo berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang kamu butuhkan? Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, katakan saja. Setelah merenung beberapa saat, Nindya menjawab, mungkin kita bisa membuat sesuatu untuk mengenang Sinta. Sesuatu yang bisa membuat ibu merasa bahwa cintanya untuk Sinta tidak pernah hilang. Beberapa hari kemudian, dengan izin dari Nyai Sulastri, Nindya dan Naldo mulai merapikan kamar Sinta yang selama ini terkunci. Ketika pintu kamar itu dibuka, aroma debu dan kenangan langsung menyergap mereka. Ruangan itu seperti kapsul waktu, mempertahankan segala sesuatu seperti saat Sinta masih hidup. Ada poster-poster kecil di dinding, boneka-boneka di rak, dan meja belajar yang penuh dengan buku. Nyai Sulastri berdiri di ambang pintu, menatap ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun aku tidak masuk ke sini, katanya pelan. Nindya mendekatinya, memegang tangannya dengan lembut. Kamar ini penuh dengan kenangan indah, Bu. Mungkin ini saatnya untuk menghidupkan kembali cinta yang ibu miliki untuk Sinta. Dengan bantuan Nindya dan Naldo, mereka mulai membersihkan ruangan itu. Satu persatu barang-barang Sinta dipindahkan dan dibersihkan dengan hati-hati. Nyai Sulastri duduk di kursi dekat jendela, memandangi setiap barang dengan campuran kesedihan dan kehangatan. Ketika ia melihat sebuah buku harian kecil milik Sinta, air matanya mulai mengalir lagi. Dia selalu menulis mimpi-mimpinya di sini, bisik Nyai Sulastri sambil membuka halaman pertama. Dia ingin menjadi guru. Dia ingin mengajar anak-anak tentang keberanian dan cinta. Mendengar itu, Nindya mendapat ide. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu untuk mengenang mimpinya? Bu, kita bisa membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan, seperti yang Sinta impikan. Nyai Sulastri terdiam, lalu mengangguk pelan. Itu ide yang bagus. Itu mungkin cara terbaik untuk menunjukkan cinta kami padanya. Beberapa minggu kemudian, mereka mendirikan sebuah yayasan kecil dengan nama Sinar Sinta, yang fokus pada memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Yayasan itu dikelola dengan sepenuh hati oleh Naldo, tetapi ide dan arahannya sepenuhnya berasal dari Nyai Sulastri. Bunga mawar merah menjadi simbol yayasan tersebut, melambangkan cinta, keberanian, dan harapan. Di hari peresmian yayasan, Nyai Sulastri memberikan pidato singkat di depan para tamu undangan. Suaranya gemetar, tetapi ia berbicara dengan ketulusan yang mendalam. Ini adalah untuk putri saya, Sinta, yang mimpinya belum sempat ia wujudkan. Melalui yayasan ini, saya berharap cinta dan semangatnya akan terus hidup. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nindya menemukan Nyai Sulastri duduk di taman belakang, memandangi bunga mawar yang mekar di bawah sinar bulan. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. Ibu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, kata Nindya dengan senyuman lembut. Nyai Sulastri menoleh padanya. Ini semua berkat kamu, Nindya. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah punya keberanian untuk melangkah maju. Nindya menggeleng pelan. Saya hanya membantu ibu melihat bahwa cinta tidak pernah hilang, bahkan setelah waktu berlalu. Nyai Sulastri tersenyum, untuk pertama kalinya dengan kehangatan yang tulus. Terima kasih, Nindya. Kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhku, tapi juga hatiku. Cerita ini berakhir dengan kedamaian yang baru ditemukan oleh Nyai Sulastri. Nindya, dengan ketulusan dan kesabarannya, berhasil membawa perubahan besar dalam hidup keluarga itu. Tuan Naldo, yang awalnya skeptis terhadap pendekatan Nindya, kini sepenuhnya menghormati dan mempercayainya. Dan di tengah semua itu, cinta untuk Sinta terus hidup, memberi harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun.
Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.